dikenangi karena salahnya. Dikenang apa perkoroe. Yo nang kene, yo nang kene. CTV panggonane, acarane gak cuma cangkruan. Acarane gak cuma cangkruan. Acarane gak cuma cangkruan. Opore kena efek suaramu sampai kerudungku. Kerudungku melebret. besas. Gak Cuma cangkruan. konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur kadang-kadang yo elek didik-didik. Tapi Kadang lebih sering eleke timbang gantengi. tapi makku seneng aku ngelairno koyo aku. Oh iya jelas ae wong Ketimbang anak. ngelairno karyo. Aku yo lagi sakjane ngono gak seneng sih. Loh. Yo yo lah, saiki kan akeh iki sih, akeh undang-undang. Padha pe makku mulai protes gara-gara ngelairno aku, gak ngelairno karyo. Aku kebengong aku iki kok kan kate demo. Dah. Bemo. Demo. Oh. Aku wedi, kok pas aku dipidanakno. Loh, apa kok? Aku atut. Oh. Atut aku. Jadi aku gimana dong? Aku mau demo ndak berani nih jadi. Kenapa demo kok gak berani? Lah ya kan jarine kate ono Oh, undang-undange. akan ditangkap siapa yang berdemonstrasi. Lah terus kalau aku ditangkap gimana? Ya. Lah aku digandeng tok gak apa-apa. Lalu kamu Lah ditangkap. Gak dibalekno. Lalu ditangkap. Hah, berarti. Kan itu demo nang di. Lah aku iku padahal demo ku baik-baik lho, mengandung tenang gak mengandung kerusuhan. Nang di. Nang makam. Oh, ada gendeng. Wes konco-konco Jawa Timur ketemu maneh, wong-wong paling ganteng sak Jawa Timur iki bahas acara gak cuma cangkruan karena iki urusan demo. Ayo bareng-bareng acara iki demo bareng-bareng. Temen yo, temen yo. Nah, malam iki arep bahas tentang ngomong bebas makin susah. Sajane ngomong bebas. Lah mangkane padahal aku ngomong ambek wis mayit lho. Oh. Mosok gak oleh. Ya karena jawaban. Oh, berarti salah ya. Oke, nah sekarang sedang kita hadirkan sebenarnya ada Korwil. Iki ono Korwil. Engko asisten teritorial ngono kok tentara iki. Mas Arya Wahyu Pratama gak teko, Korwil BEM SI Jatim masih macet. Dia naik drone tapi gak sampai-sampai. Naik drone iku piye? Lah yo. Prek. Mas Yoga Haryo Prayogo Ketua BEM Visip UNER masih jaga parkir. Kok jaga parkir? Belum sampai. Sik rapat. Ya BEM UNER, BEM UNER. Mas Riza Alifianto Kurniawan ahli pidana Fakultas Hukum UNER juga masih di dalam perjalanan. Tapi sing teko disian Mas Habibus Solihin Ketua Bidang Buruh LBH Kota Surabaya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti teko kono iki. Koyo aneh iki nganu. Asline dhek dudu LBH. Apa? Ustad. Iya. Cacake. Kanca-kanca, mari ngene bahas tentang bahwa bagaimana kenapa kok ada ngomong bebas itu makin susah? Apa persoalan? Ojo pindah channel, ojo nang dini, tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan. Cerdas berkualitas. Yuk. Penindasan serta kesewenang-wenangan banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Woi hentikan, jangan diteruskan. Kami gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, kenapa banyak ekspresi kita lebih garang tapi tidak ada kekuatannya? Kenapa? Karena ngomong bebas itu Akan rumit. iya, ya apa ngono iku? Embuh kok gak teko-teko iki saya ngomong. Saya ngomong bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Takut ndoyo pas anu salah. Iku duduk Arab. Bahasa apa? Oh. Baik, saya ke Mas Habibus Solihin. Nah, ini ada peristiwa rancangan RKUHP. Sudah datang? Oh, sudah mau datang ya.
Saya ucapkan selamat datang sambil ngobrol dulu, masang Clip klip on. Bagaimana ini bahwa ada kekhawatiran konco-konco tretan-tretan kabiria kalau ngomong orasi demonstrasi dianggap itu sebuah pelanggaran dan akan banyak korban. Ngomong kepada DPR tangkep, ngomong di TV tangkep. Yang umum-umum dulu, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan produk DPR yang sekarang menganggap semuanya itu berbahaya dan menyebab kita? Oke, pertama kita melihat dari peristiwa ini dari tahun 2019, artinya sebelum COVID kita dihebohkan dengan isu RKUHP berbarengan dengan RUU Undang-Undang KPK pada waktu itu. Akhirnya pada waktu itu Presiden Jokowi meminta agar supaya entah dipending atau dibatalkan pada waktu itu karena ini menyedot perhatian baik itu kalangan akademisi, kalangan aktivis dan yang lain-lain. Karena melihat rancangan RKUHP ini ya ada beberapa catatan sebetulnya dari kawan-kawan baik YLBHI LBH se-Indonesia. Salah satunya ruang publik yang kemudian akan diberangos. Artinya ruang publik yang sedikit-sedikit sudah siap Mas Riza? Belum ya? Oke. Terus menjadi ancaman bagi teman-teman yang akan mau melakukan demonstrasi salah satunya. Nah dari situ banyak sekali beberapa draft yang sebelumnya itu banyak protes dari beberapa kalangan, salah satunya unjuk rasa atau melakukan demonstrasi di muka umum. Terus yang kedua beberapa lembaga-lembaga yang kemudian tidak mau dihina. Tidak mau bukan dihina sih, tidak mau dikritik. Dan bahkan lebih kepada arahnya ketika ada kritik, maka kemudian lebih kepada solusi kan begitu. Oke, tahan dulu di situ. Oke, sambil Mas Riza silakan masuk dulu. Masih ngecat bajunya Mas Riza, ahli pidana Fakultas Hukum UNER. Monggo Mas Riza. Tapi saya mau tanya kepada silakan Mas. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masih ngecat rambut tapi jenggot sudah selesai. Saya tanya, apakah tidak cukup Undang-Undang Nomor 9 tahun 99 pada waktu itu? Kenapa ada banyak yang sebenarnya iki sen tambah suwi tambah wangel ya ngomongnya ngono. Paham ya bahasa Inggris tadi ya? Iya, paham lah. Inggris lokal ya. Oh, Reng Jowo. Jadi kalau dalam undang-undang menyampaikan pendapat di muka umum yang disebutkan tadi itu sebetulnya sudah mengatur mekanismenya. Salah satunya memberitahukan bukan izin lah ya. Jadi kebanyakan yang diperdebatkan di publik itu sampai hari ini kan mengenai masalah izin. Bahkan banyak sekali warga netizen lah kira-kira mengatakan, netizennya di warga sampai hari. Iya, jadi warga. Jadi sekarang kan lebih modern kan. Netizen plus 62. Jadi mengatakan bahwa kalau misalkan kalau tidak diberikan izin ya udah tangkepin aja dan macam-macam. Di Jawa Timur khususnya Pak ada beberapa peristiwa penting sebetulnya, baik itu mulai dari gerakan dari tahun 2019 sebelum Covid sampai hari ini sebetulnya banyak sekali warga net yang kemudian disebutkan tadi itu mengatakan ketika ada menyampaikan pendapat di muka umum, lalu kemudian banyak video yang beredar, lalu kemudian dianggap menghina dan macam-macam. Sebetulnya substansinya tidak di situ. Sebetulnya substansinya ketika menyampaikan pendapat di muka umum, salah satunya memberitahukan. Kita sudah disebutkan tadi undang-undangnya memberitahukan kepada aparat penegak polisian kan begitu atau penegak hukum. Nah, lalu kemudian kalau misalkan perdebatannya adalah izin, teman-teman yang mulai dari tahun 98 sampai hari ini yang berjuang untuk demokrasi, lalu kemudian hari ini terus mau dirampas kembali dengan bahasa izin atau memohon izin kepada kalau nggak keluar izin berarti kan nggak boleh demo gitu kira-kira. Nah, itu Mas. Berarti tapi ini kan masih belum ditetapkan ya. Belum. Artinya usus undang-undang RKUHP ini kan masih belum ditetapkan. Ini ketetapkan winginannya aku demo ijen nih. Winginannya dinas pendidikan itu gara-gara ijazah anakku ditahan. Aku iso-iso anakku ditahan. Apa ijazah itu kok ditahan? Yo, akeh wong gak bayar. Saya tanya kepada Mas Riza. Mas Riza, betapa begitu pentingkah sebenarnya munculnya RKUHP ini untuk
apa sebenarnya? Apakah betul-betul memenjarakan atau sebenarnya ini memantik mahasiswa untuk kembali punya energi demonstrasi yang melarikan diri dari tanggung jawab akademis? Enggak tanggung jawab, karena arek 98 kabeh akeh gak sekolah gara-gara demonstrasi. Enggak, konco-konco Jawa Timur Mas Risa akan jelasno apakah peristiwa itu kembali akeh arek mahasiswa gak gelem kuliah lalu demo terus gara-gara iki tetap nang acara gak cuma cangkruan gara cerdas berkualitas. Berilah hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, penguasa, berilah hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, penguasa, carane gak cuma roku bedak kabeh. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu karo wong tukang demo, tapi nek semua sesuk demo gak oleh. Mesti sampean dicekel. Itu. Aku gak oleh job-joban, job-jobanku demo ya. Goyo, pengenane demo buruh, arek gak nyuting kabeh. Ayo Mas Risa, bagaimana? Sebegitu pentingkah kan itu tadi bahwa apakah dengan begitu apa sih atmosfer hukum saat ini memang butuh sesuatu seperti itu menggairahkan demo. Demonstrasi kadang-kadang gurung demo wis dinego-nego biar arek gak demo-demo. Nah, piye Mas? Ya, terima kasih. Terkait dengan urgensi RKUHP, kalau saya melihat di teman-teman akademis di UNER, adanya RKUHP itu bila dibandingkan dengan KUHP yang existing saat ini, yang tahun 46 itu, sejak tahun 46, itu kan peninggalan Belanda. Dan memang perlu ada KUHP baru. Oke. Ya. Ini karena apabila dilihat ada beberapa terkait dengan sanksi atau juga terkait dengan jenis tindak pidana baru yang saat ini sering terjadi dengan adanya undang-undang khusus yang di luar KUHP itu juga menunjukkan bahwa KUHP yang existing saat ini itu sudah ada kelemahannya. Contoh yang paling mudah saat ini kan di aparat penegak hukum itu mengedepankan tentang restoratif justice. Jadi untuk pelaku restoratif justice itu sebenarnya kalau orang melakukan tindak pidana itu kalau bisa tidak diproses atau tidak dihukum karena kondisi saat ini lembaga pemasarakatan juga penuh dan juga bagaimana dan itu memicu masalah lain. Tapi sebenarnya restoratif justice itu lemah di dalam aturan, lemah dalam arti dasar rata-rata yang mengatur restoratif itu bukan peraturan di bawah undang-undang, rata-rata ya di bawah undang-undang. Padahal hukum pidana itu hukum publik. Kalau orang melakukan tindak pidana ya konsekuensinya dia harus diberi sanksi atau dihukum. Ya kemarin kan ada peristiwa di Jombang itu kan sebagai kalau tidak ditindak maka akan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban kalau tidak predator seksual itu tidak ditindak tegas itu akan selamanya. Dan juga restoratif justice untuk menghindarkan orang atau anak-anak yang di bawah umur karena melakukan tindak pidana kalau bisa jangan dipidana atau juga orang yang sudah dewasa yang mungkin dia tidak pernah melakukan tindak pidana terus melakukan tindak pidana ringan kan kalau dimasukkan di lembaga pemasyarakatan juga tidak kepentingan hukumnya itu juga akan tercederai dan sebagainya. Balik kepada pasal-pasal yang menurut sampean kontroversi karena gini, kalau memang meningkatkan kemampuan demokrasi di dalam proses hukum itu. Iki ngomong justice, kan gak ngerti justice iku. Aku yo kadang-kadang ngerti madak-madak nomae. Aku biyen nang Universitas Trunojoyo menjogo parke. Nah nang iki aku dodolan kopi enggak ngono. Nah,
apakah dengan meningkatkan ini, karena menurut panjenengan tadi produk hukum kita itu produk kolonial. Nah, ada perubahan yang mengarah kepada memang. Nah, apakah yang kontroversi iki? Aku nang sampean iki, karena sampean Madura iki sebenarnya banyak yang kontroversi. Saya bawa tampar tapi katut sapi nih, itu tadi gak nyolong itu kan. Nah, ya ngejak. Nah, apakah kontroversi ini memang diciptakan untuk memancing banyaknya kekuatan demonstrasi atau ada sesuatu yang sebenarnya sedang desain oleh pakar hukum? Karena kadang-kadang nek gak dipancing ngono, ini tidak dalam uji coba klinis hukum, justice karena ya coba. Marah pecongke dengan sampai akhirnya. Oke. Saya tertarik sebetulnya kalau misalkan kemudian dibuat atau diciptakan sedemikian rupa agar supaya memantik amarah lah publik. Gitu. Amarah publik lah misalkan. Tapi saya tidak sepakat juga dengan sikap lembaga negara yang kemudian ini apa namanya, berulang kali sebetulnya ada perubahan undang-undang yang kemudian tidak dibuka ke publik. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa lagi-lagi terjadi mulai dari Omnibus Law, ada beberapa draft kan begitu toh, mulai dari 2019 ada beberapa draft yang kemudian didesak oleh publik agar supaya bisa diakses. Lalu kemudian publik agar supaya bisa mengkaji. Bahkan naskah akademik pun kawan-kawan sangat sulit loh mengaksesnya dan mendapatkannya. Ya. Dan yang buat kan orang-orang pakar di kampus-kampus. Nah, saya nggak tahu dia usulan pemerintah. Oke. Nah, jadi lagi-lagi hari ini kita dikagetkan dengan lembaga negara yang kemudian tidak membuka aksesnya, baru tanggal 4 kemarin baru dibuka ke publik. Akhirnya ketika kita bandingkan dengan draft yang lama, maka kemudian ada sedikit perubahan, namun lagi-lagi kita sorotan publik. Kita melihat bahwa di pasal 258 nggak salah mengenai masalah seperti unjuk rasa, menyampaikan pendapat di muka umum, lalu kemudian ada juga penghinaan presiden, lalu kemudian juga penghinaan terhadap pejabat lah dan macam-macam. Nah, dari situ kita melihat bahwa kalau dari undang-undang sebelumnya ketika tidak memberitahukan lalu kemudian ada akibat bahwa demo itu rusuh atau apa dan macam-macam, bahkan tidak ada pemberitahuan, bahkan di situ juga ancamannya lebih rendah. Oke. Nah, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman akademisi UNER. Siapa temannya? Mas Riza itu. Iya, Mas Riza. Pak Riza. Teman-teman. Jadi teman-teman. Terus agar ini sangat dibutuhkan untuk ada pembaharuan KUHP di Indonesia ini. Cuman kemudian kalau misalkan KUHP kan sudah disampaikan bahwa itu peninggalan Belanda yang kemudian menjajahkan begitu. Lalu kemudian hari ini kita lihat nih untuk menyampaikan pendapat di muka umum tuh ancamannya lebih dari buatannya Belanda gitu kira-kira. Nah, ini yang kemudian yang Belanda yang mana itu kira-kira? Belanda Blamponan. Oke. Mas Riza, saya kepada sampean, saya itu tahun 99 kena pasal 160 KUHP. Itu penghinaan presiden. Tapi hanya sekitar 6 bulan akhirnya tidak jelas. Almarhum Puyung Nasution, apakah almarhum beliau Pak Puyung Nasution dengan Pak Martono pada waktu itu yang membantu untuk mengeluarkan mahasiswa 5 dari Polda, itu juga kena 160. Menurut informasi, saya kan kuliah patung, jadi nggak tahu pasal-pasal. Jadi menghina presiden. Apakah draft RKUHP 273 itu sama dengan memenjarakan para demonstran itu 1 tahun karena orasi atau demonstrasi sama? Ya, tadi sempat ditanya tentang disorot tentang transparansi. Ya. Kami di akademisi sendiri, draft yang paling baru itu adalah draft tahun 2019 pada saat mahasiswa demo itu. Karena draft itu, karena itu kan isunya pada saat 2019 itu kan terkait dengan ada nanti penghapusan kewenangan seperti KPK, BNN untuk melakukan penyidikan, ya kan? Isunya karena di Undang KUHP nanti akan menghapus itu semua. RKUHP itu nanti akan menghapus tindak pidana khusus. Sehingga itu yang kemudian mendorong mahasiswa itu untuk memprotes atau berdemonstrasi dan kemudian bisa menghentikan proses membantah. Tetapi untuk KUHP yang diajukan bulan ini oleh oleh pemerintah, kami nggak tahu ada tambahan-tambahan pasal apa.
yang kami tahu dari mana, dari surat kabar bahwa akan didepan kembali meskipun hanya tidak bisa diakses ya? Nggak Pasal bisa. 273 itu? Nggak. Sedangkan 278 dapat tuh saya itu. Ya terus. Ya, karena ya kami khawatir itu hoax. Kalau naskah-naskah yang ada di internet itu hoax karena kan nggak bisa diverifikasi keasliannya. Dan juga ada menghidupkan kembali pasal-pasal yang dibatalkan oleh MK, salah satunya penghinaan kepada kepala negara. Kepala negara. Meskipun sekarang rancangannya itu dibuat delik aduan. Dan juga ya sebenarnya masih ada potensi multi penafsiran antara kritik dan penghinaan. Sebenarnya itu juga menjadi masalah pada saat undang-undang ITE yang penghinaan yang ada di media sosial atau di ranah internet itu juga masih memberikan ruang untuk penafsiran-penafsiran dari beberapa itu. Bagaimana tafsir hukum menurut pakar antara kritik dan penghinaan? Ya, kalau dari pendapat antara kritik dan penghinaan itu kan menyerang pada martabat dan pribadi orang. Iya. Kalau kritik itu terkait dengan tanggapan atau mungkin juga penilaian atas kinerja dari pejabat. Nah, selama kalau umpama ada warga masyarakat atau setiap orang yang di Indonesia kalau mau melihat atau memberikan kritik atau saran ya kepada pejabat terkait dengan kinerjanya, itu termasuk bagian dari kritik. Tapi kalau menghina, merendahkan martabat atau menghina atau salah satu sara yang ada kaitannya dengan pejabat tersebut, itu baru penghinaan. Tetapi juga di dalam pasal 310 KUHP sekarang itu kan juga masih multi penafsiran penghinaannya bagaimana. Nah, itu kan penghinaan untuk setiap orang. Tapi kalau untuk kepala negara memang kan hak politik itu kan hak konstitusional. Dan seharusnya kalau ada peraturan yang mengatur atau peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak konstitusional itu atau warga negara itu terkait dengan hak politiknya, itu bukan bukan malah membatasi atau melarang seharusnya, tapi memberikan ruang. Dan itu memang kalau bisa kalau ada rancangan perbuatan tindak pidana penghinaan terhadap pejabat atau penghinaan kepada lembaga negara, sebaiknya tidak multi penafsiran agar setiap orang ya termasuk aparat atau juga termasuk advokat yang akan mendampingi dan juga NGO, lembaga swadaya masyarakat itu bisa mengetahui rambu-rambu apa yang nanti akan membuat mereka itu dikualifikasi sebagai tindak pidana penghinaan tadi. Saya kepada yang biasa mengadvokasi, yaitu Mas Habibus Sholihin. Beda dengan pakar menulis rumusan tentang gagasan dengan rangkaian pengetahuan mulai zaman Belanda dan sebelumnya Belanda harus diketahui sampai masa depan, itu Mas Riza. Tapi untuk melihat karena podo sih udenge kan podo Gajah Uling Banyuwangi tadi kan aku ngene. Gajah Uling Banyuwangian. Kita coplok kelambi tak kayak udeng. Nah, Mas, kalau melihat yang diadvokasi oleh teman-teman LBH kan banyak karena ada tafsir antara mengkritik dan menghina. Ini kan sulit. Ngajari, sampean salah sih. Sampean menghina orang kritik. Nah, kayak gini. Bagaimana kemampuan teman-teman di sana itu untuk memberikan pemahaman agar mereka tahu bahwa ini batasan-batasannya. Terutama apalagi muncul banyak pasal yang kontroversi. Apakah sudah ada? Karena saya dengar bahwa LBH salah satu atau satu-satunya yang menolak terhadap munculnya RKUHP itu. Jadi kalau misalkan lebih kepada pasal spesifik, apakah kemudian itu hoax atau tidak tadi yang disampaikan oleh teman-teman, maka kemudian negara ini lagi-lagi kembali lagi mempraktekkan hal-hal serupa sebelumnya kan begitu toh. Nah, entah apakah kemudian itu resmi atau tidak ya toh, maka kemudian publik bisa belajar bahwa oh ini loh, bahkan RKUHP-nya ini akan mengarah ke sini nanti kan begitu kira-kira. Kita coba dari tahan sih, cobaannya itu tahan nanti. Nanti kita tahan dulu. Aku itu seneng ngomong daripada karena bagaimana. Oh iya, aku
Fan berat nek wis ana wong Madura rada benter ngene aku seneng. Kanca-kanca Jawa Timur aja pindah channel, aku tak nyanyi sik dukung adikku iki. Weh pancene bingung jak mikir-mikir lain mon perak kepong la bingung maca hukum ketetapan jeling lho. Mangkane dulur padha yo kabeh ayo belajar sing teman-temanan. Ono undang-undang, ono hukum, kudu iso bedakno kritikan karo hinaan dan pinter dulur. Carane gak cuma Masih, carane gak cuma cangkruan Opo gak cuma cangkruan. Hidup rakyat, hidup hidup mahasiswa. hidup. Ayo Mas mlebu Mas sampean ketimbang demo ning jopo. Ngene jarine sapi sesuk wis gak iso sampean ngomong-ngomong. Ya wis lenggo Mas. Nah, aku tapi tadi selanjutnya ngomong bahwa bagaimana kalau memang itu menjadi sebuah kenyataan peristiwa-peristiwa yang tadi dikatakan bahwa kita menolak kan? Oke. Kita menolak itu kan apa namanya dari lembaga kami YLBI Indonesia itu kan bukan hanya sebatas kata-kata menolak, tapi kita juga ada beberapa kajian bahkan perbandingan mulai dari draft tahun 2009 sampai hari ini yang kemudian apa namanya itu juga pernah dibahas di salah satu stasiun TV nasional yang kemudian bahwa draft itu pernah disampaikan juga oleh Wakil Menteri kan. Wakil Menteri apa itu? Menteri Hukum dan HAM. Menteri Pertanian. Jadi draft salah satunya memuat pasalnya itu mengenai masalah apa namanya hukuman di dalam masyarakat adat juga. Terus kemudian masalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Lalu kemudian ada beberapa pasal lagi yang kemudian dianggap oleh teman-teman itu kemudian bermasalah di publik gitu salah satunya. Nah, kembali lagi kepada perjalanan RKUHP ini kan apa namanya kita ujuk-ujuk ya apa namanya tiba-tiba sudah mau apa namanya ujuk-ujuk tiba-tiba bodoh. Enggak, maksudnya sudah ada ini apa namanya RKUHP yang sudah dibahas lalu kemudian diputuskan di nasional itu akan dibahas secara tertutup dan lain-lain. Nah ini mengagetkan publik sebetulnya bahwa draft ini lalu kemudian tanggal 4 kemarin baru dibuka. Nah dari situ sebetulnya kita melihat ruang publik yang perlu diperhatikan. Ya mungkin dari kalangan mahasiswa mungkin bisa apa namanya penelitiannya dan diskusinya semacam apa saya nggak paham. Lalu kalau dari kajian kami bahwa salah satu yang kemudian menjadi sorotan juga mengenai masalah menyampaikan pendapat di muka umum. Itu satu. Yang kedua, tadi kan ada pertanyaan tuh bagaimana cara teman-teman LBH mengadvokasi lalu kemudian bagaimana cara menyampaikan terhadap korban yang kemudian menyampaikan rambu-rambunya kan begitu mengenai. Nah, terakhir LBH Surabaya apa namanya mendampingi kasus Stella Monica yang kemudian menyampaikan pendapatnya di muka umum atau melalui medsos ya. Itu kemudian kami mendorong pada waktu itu sampai kepada Menteri apa namanya koordinator Menteri Hukum dan HAM salah satu Pak Mahfud MD. Lalu kemudian sebelum adanya multitafsir pada waktu itu seperti undang-undang ITE dan lain-lain, artinya itu dianggap penghinaan. Benar tadi apa yang disampaikan oleh akademisi bahwa ada satu yang kemudian perlu diperhatikan dalam konteks penghinaan, yaitu harus perorangan, bukan suatu lembaga. Kan lembaga, oke. Gitu Mas. Saya dari Mas Yoga, Mas Yoga, protes dari kawan-kawan, tapi kan saiki orasine gak gantung DPR enggak. Ya apa kabari masih wis aku nonton kekinian kan, kekinian. Ya tapi aku moco iku geri ya, mek kebuya-buya ya. Nah, gimana Mas Tene? Apa sebenarnya yang terganggu kalau teman-teman kan di UNER di UNER ya. Mungkin ada kajian-kajian khusus ini tadi menyambung. Karena kadang-kadang saya kalau diskusi saya orang seniman, kok ya apa sih kok enggak DPR kok angel lho. Ka ono ceritane DPR enggak undang-undang wis merepotkan dirinya sendiri ngono. Nah, berarti sing tidak repot di dia tapi repot di kita. Nah, gimana
peran teko konco-konco, apakah memang harus dibegitukan biar mahasiswa sering mudun jalan dan meninggalkan kuliah atau gimana gitu? Iya. Pertanyaanku ya apa? Iya, jadi memang agenda berkaitan dengan protes terhadap pengesahan itu kan wacananya sudah dari 2019 saat reformasi di korupsi itu tadi. Dan dari sana dari teman-teman dari BEM Universitas Airlangga juga berusaha untuk tetap konsisten untuk mengawal berkaitan dengan ini karena memang saat itu wacana tersebut yang akan disahkan di 2019 akhirnya juga diundur karena banyak pasal yang memang dinilai kurang bisa untuk akhirnya diterima oleh publik seperti itu. Nah, dari hal-hal tersebut akhirnya teman-teman tetap mengawal dan ada wacana bahwasanya di bulan Juli ini di rapat keberapa yaitu di DPR RI itu mau disahkan di bulan Juli. Tetapi akhirnya mulai tanggal 24 itu dari BEM seluruh Indonesia itu coba untuk akhirnya membuka wacana berkaitan dengan aksi tersebut untuk penolakan gitu. Itu untuk yaitu tadi ini DPR mana? DPR RI semuanya atau ada komisi yang akan menetapkan itu? Ya termasuk juga Komisi 3 ya. Komisi 3 Komisi 3. Dan Komisi seluruh 3. DPR untuk mengesahkan ini ya. Iya. Oke terus. Nah, dari hal tersebut akhirnya kami sepakat untuk konsolidasi dan melakukan aksi-aksi di daerah-daerah gitu. Karena memang di sana juga banyak juga pasal-pasal yang mungkin tadi juga sudah disebutkan mulai dari belum. berkaitan dengan persoalan demokrasi. Ada pasal 256 ini yang draft baru ya Pak, yang baru dikeluarkan tahun 256 itu berkaitan dengan kritik terhadap presiden dan pemerintah. Lalu di 274 itu berkaitan dengan pemerintah sendiri. Pemerintah itu siapa? Pemberitahuan terhadap aksi. Ya, pemerintah ini DPR RI dan karena presiden sendiri katanya pemerintah DPR sendiri. Iya. Kayak gitu. Dari hal tersebut tentunya ya kami tetap mengawal karena itu tadi juga sampaikan bahwasanya partisipasi publik ini menjadi suatu hal yang harus ditegakkan gitu di dalam negara demokrasi gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya harus sesuai dengan apa yang juga disepakati oleh publik. Ketika misalnya publik gak sepakat gitu. Apalagi kemarin di rapat tanggal 6 Juli itu seolah-olah itu DPR itu pengennya membahas RKUHP ini tuh di internal gitu dan ini menyalahi gitu karena memang kan seharusnya kebijakan-kebijakan pemerintah ya harus mendengarkan dari aspirasi-aspirasi publik karena sesuai dengan kebutuhan publik itu kan sesuai dengan negara demokrasi, pemerintah untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat. Gitu. Ada yang sudah hadir? Oh, masih masang celana ya, nggak apa-apa. Saya clip on. Saya langsung kepada bagian yang saya sebenarnya protes kepada pakar-pakar hukum di kampus itu. Loh, kenapa? Harusnya kan naskah akademik beliau harus diikutkan terus. Kalau saya yang diikutkan pasti naskah pembuatan patung beranak. Saya kepada Mas Risa. Loh, kenapa produk-produk tersebut, hal tersebut harusnya kan para pakar, akademisi, pembuatan naskah akademik dan macam-macam itu udah siap. Monggo Mas Arya Wahyu Pratama, monggo. Oke, atu-atu teko Malang mau kecantol nang Bung Rasid awakmu. Ya. Mas, monggo. Nggih, monggo ngaturi. Nah, itu kenapa? Ini kan tadi ada katakan harus mendengarkan publik. Nah, apakah ini move on-nya para mahasiswa dan para pakar atau ada sebuah peristiwa apa sih sebenarnya kok harus seperti ini situasi? Bahkan ini tak baca, wah aku nek maca ngene wedi urip aku. Ana hukuman mati 67 19. Yo awakmu ae sing nglakoni yo berarti. Mas silakan Mas. Ya, terkait dengan rasio legis ya. Ya. Kenapa ini perlu dibuat RKUHP terus ini juga berkaitan dengan di dalam akademisi sendiri, khususnya terkait dengan hukum pidana itu hukum pidana itu kan memberikan perlindungan kepada kepentingan hukum. Ada 5 kepentingan hukum yang dilindungi dan itu menjadi dasar dibuatnya aturan atau aturan yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Mulai dari perlindungan terhadap nyawa, harta kekayaan, anggota badan, kehormatan, dan kebebasan pribadi. Ya, itu semua itu ada. Kalau dari semua tindak pidana yang ada di dalam RKUHP itu sumbernya dari 5 perlindungan terhadap 5 kepentingan hukum ini. Tahan dulu Mas Nengsono ya. Artinya mulai kita pahami apa podo mahasiswa iki. Mas, apa sebenarnya yang baca dasar sampean niku arep podo ngomong bebas makin susah arep demo terus apa neng
oh iki biyen iki negeri Malang, tapi Universitas Negeri Malang wis gak gelem dadi guru, dadi masalah. Ayo piye apa yang menjadi aspirasi? Mumpung ono Pak dosen iki. Monggo apa sama dengan keinginan dari teman-teman, apakah memang ada sesuatu yang lain? Monggo. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Saya Arya Wahyu Pratama dari Universitas Negeri Malang. Dan sekarang kami dari BEM menjadi koordinator wilayah BEMSI Jatim. Jadi terkait kebebasan berpendapat yang ini menjadi problematika di RKUHP yang akan disahkan seperti itu Bapak. Kenapa kemudian kami melakukan penolakan pasca konsolidasi kemarin? Dikarenakan ada beberapa pasal yang itu dapat menghambat kebebasan berekspresi. Karena apa? Pertama, terkait penghinaan kepada presiden seperti itu. Nah, sebetulnya kita juga bertanya-tanya, kan awalnya KUHP itu katanya peninggalan dari Belanda. Kemudian disusun RKUHP dengan tujuan untuk dekolonialisasi. Tetapi kemudian ada pasal-pasal yang menimbulkan kembali kolonialisasi itu, yaitu dengan adanya penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden. Padahal sebetulnya bahwa terus pemerintah itu adalah objek yang perlu dikritik dan kita juga penghinaan itu kan kalimat penghinaan itu kan sangat subjektif seperti itu Bapak. Itu yang kemudian kita merasa bahwa pasal-pasal ini bermasalah dan mengancam kebebasan berekspresi. Sampai kapan demonya? Saya menurut Mas dosen saya ini, Mas Risa ini kayaknya bulan apa mau disahkan Mas? Ini tadi ke UNER yang ngomong Juli harusnya Pak. Harusnya. Ya kita doakan biar mencret semua Pak. Gimana? Kapan mau demonya lagi? Ini bulan Juli menurut UNER sama Pak dosen juga Juli. Nah ini kapan turunnya? Sedangkan besok Idul Adha loh. Iya. Dari ini Pak, dari Wamenkumham itu kan berstatement di akhir Juni tanggal 28 kalau nggak salah. Itu berstatement kalau misalnya ini nggak mungkin RKUHP ini bisa disahkan di bulan Juli seperti itu. Tapi jangan percaya. Nah itu dibawakan lagi. Kok gimana itu melok narasumber? Ya terus. Ya ini Pak, jadi berkaitan dengan hal tersebut ya pasti nanti ngikut Arya aja. Biaya, aku niku demo terus apa piye? Ngono kok ora demo dibiayai mbek mak untuk kuliah sampai mak. Ya piye Mas? Ya pada intinya kami BEM SI khususnya di wilayah Jawa Timur tetap konsisten untuk pengawalan RKUHP ini. Jadi kemarin kenapa kemudian kita melakukan pekan perlawanan, Pak? Dikarenakan yang pertama draft yang akan disahkan katanya di bulan Juli seperti yang disampaikan Mas Yoga tadi itu belum dibuka ke publik. Sehingga kemarin kami di Jawa Timur demo di depan DPRD Jatim itu tuntutan kami yang pertama adalah membuka draft itu agar kita bisa mencermati pasal-pasal apa yang akan disahkan seperti itu. Kemudian sekarang kan draftnya udah dibuka. Tapi nyatanya draft itu masih sama dengan 2019. Iya, penambahan sedikit-sedikit, masih banyak pasal-pasal yang bermasalah seperti itu. Jadi kita tetap melakukan konsolidasi, bagaimana kita mengkaji lagi draft-draft ini, kemudian kita akan sampaikan kepada teman-teman juga seperti itu pasca konsolidasi. Ya, mengkritik berarti selain memprotes itu kan berarti ada usulan. Menurut Pak dosen, iki gak oleh tak tambahi dan atau, atau dan atau hilang diganti sakarpe, ya iki enak aku kadang nek maca dan atau titik dan ketika dan ngono angel, wes mari ngene tambah asik tambah gaya ngomong karo wong pinter, pokoknya asal engko DPR gak sampai loro weteng gak bakalan di sana. Ojo pindah channel, tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan, cerdas berkualitas, yuk. Wakil rakyat seharusnya merayat, jangan tidur waktu saudara-saudara, mari kita bersama-sama rapatkan barisan. Hanya satu kata, perlawanan adalah sebuah titik hadir yang tidak akan pernah diterangi. Kalaupun ada undang-undang yang bisa rakyat, mari kita satukan bersatu dalam satu wacana agar mereka tahu. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Saudara-saudara, harga minyak goreng sekarang mahal, harga gula mahal. Semua aplikasi. Sekarang telur juga. Gak cuma cangkruan.
Konco-konco Jawa Timur nek sesuk ana demo masalah urusan tentang undang-undang RKUHP, aku demo ndok lah. Wadah ya. Saya minta ke Mas Arya. Mas Arya, tuntutan Anda kepada aku nek sampean ngawal koyo tukang parkir sampean ngawal, langsung ae njep-njepno sampean mogok makan malu gantung diri nih semua. Iya, ayo silakan. Lo kan ono LPH. PKK mati langsung. Mas Arya, apa yang menjadi kemauan sampai titik iku jelas. Ayo monggo Mas Arya. Oke. Pada intinya kami di tahun ini 2022 melanjutkan apa yang telah kita suarakan di tahun 2019 yang lalu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingat 2019 kan ada terjadi gelombang penolakan yang besar-besaran, termasuk salah satunya pasal RKUHP. Sehingga pada saat itu MK memutuskan untuk RKUHP ini tidak disahkan dulu, ditunda pengesahannya, dikaji ulang. Ya, tetapi kemudian kemarin yang baru-baru ini tiba-tiba akan disahkan. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita mahasiswa seperti itu. Tuntutan kami jelas karena yang pertama tuntutannya draft sudah dibuka. Nah, itu akan kita kaji kembali. Pasal-pasal yang bermasalah akan kita sampaikan kepada publik dan juga kepada masyarakat bahwa pasal-pasal ini perlu dihapus karena tidak sesuai dengan asas demokrasi seperti itu. Biar tidak kecolongan, sampean sudah ngasih satpam-satpam untuk menjaga pasal-pasal itu gimana? Nah, aku deh untuk urusan maling sapi aku WDE. Ayo silakan biar gak kecolongan awal. Ya, pasca gerakan tadi, pekan perlawanan itu kami melakukan konsolidasi lagi, pengkajian dan akan segera menyampaikan aspirasi-aspirasi itu. Oke. Dek Habibus Solihin, titik ae, opo sing harusnya dilakukan mahasiswa? Lah sampean kan ngawal lengburi aku. Itu dodolan aku. Saya enggak mengawal lengburi ini arek-arek mahasiswa. Jangan apa? Enggak apa yang menjadi harapan konkret yang harusnya seperti apa? Iya, saya yakin teman-teman mahasiswa itu memahami proses legislasi, proses pembuatan peraturan perundang-undangan mulai dari awal bahkan sampai adanya draft dan bahkan naskah akademik. Nah, yang menjadi kegelisahan teman-teman mahasiswa ini sebetulnya kan sederhana, bahwa tim dari pemerintah itu sendiri belum mampu menyampaikan terhadap publik khususnya bagian akademisi dan mahasiswa untuk mengkomunikasikan bahwa ada beberapa pasal yang perlu dirubah. Itu satu. Yang kedua, ketidakkonsistenannya pemerintah dalam melakukan komunikasi itu bisa terlihat di pasal 601 mengenai masalah pidana terhadap masyarakat adat. Nah, itu hanya sebatas dikatakan bahwa apabila melakukan ketentuan, melanggar ketentuan ini maka dapat pidana. Tapi penjelasannya juga nggak jelas di situ. Berarti pemerintah tidak punya kejelasan yang ceto. Ya. Minta usul konkretnya. Kok Pak dosen atau tak undang khusus ini. Usul konkret kepada pemerintah saat turunnya Juli sampean biar nggak terlalu percaya ilmu sihir aja. Ya, tentu yang pertama harus ada statement sebagai suatu kepastian yang lebih gitu, yaitu entah dari pimpinan DPR RI atau dari pemerintah dalam artian ya Menteri Kemenkumham. Ya, Kemenkumham untuk menyampaikan kalau misalnya memang draft ini tidak jadi disahkan pada bulan Juli dan dikaji ulang, dilibatkan masyarakat dalam penyusunannya seperti itu. Karena memang itu tadi banyak hal juga masukan-masukan. Itu belum lagi masalah tentang korelasi UU yang baru kayak UU TPKS misalnya, yang harus dikorelasikan dengan KUHP itu belum per hari ini gitu. Nah, perbaikan-perbaikan itu harus dilakukan untuk keterlibatan dari masyarakat juga. Pak dosen, konkret apa yang harus diisi? Ini ada kolonialisasi, ono dekolonialisasi, kadang-kadang makku juga gak paham kolonial apa itu. Ya, yang perlu dilakukan saat ini ya mungkin DPR membuka uji publik ya. Uji publik dari pandangan dari akademisi, pandangan dari LSM, pandangan dari atau dari lembaga swadaya masyarakat yang lainnya yang sangat kompeten dengan itu, atau juga dari aparat penegak hukum juga, karena mereka akan menjalankan itu, menegakkan aturan itu dan mengeliminasi aturan ya atau pasal-pasal yang multipenafsiran. Kalaupun multipenafsiran, penafsirannya langsung disebutkan di dalam pasal itu agar apa? Nanti tidak mengurangi, setelah itu disahkan nanti akan ada gugatan ke MK terkait dengan uji material. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, sebenarnya pada saat uji publik itu sudah selesai. Terima kasih Pak dosen, terima kasih LBH, terima kasih.
satu tekad, satu perlawanan. Mas Arya dan Mas Mas Yoga ya. Jangan lupa besok bayar SPP. Konco-konco Jawa Timur, saya suka dengan mahasiswa, makanya mahasiswa anakku gak tak kuliah nang kampus iki pemenang. Ben gak dijak demo karena bapak wis tuwa mlebu penjara pian, rasane nang sel koyo ngono. Tetep nang acara apa matur nuwun matur muga sesuk arep terus-terusno ae iki. Gara-gara nek ketemu arek-arek demo lanjut matur nuwun Pak dosen, matur nuwun. Muga-muga ngekeh manfaat dan apa yang diharapkan oleh kawan ngawan mahasiswa bulan Juli tidak ditetapkan kalaupun itu menjadi kerangkeng jebakan tikus para aktivis-aktivis yang menjaga marwah demokrasi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala ta'ala bat soto babat campur kawan. Hey, hoya hoya. Where are you? Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo. Hoya. Where are you? Where are you? Sing it. Mahasiswa yang demo ojo sampai postere. Gara-gara postere aku jadi lebay masih. Makanya dulu yuk ben soto semangat. Satu tekad, satu perlawanan. Hanya satu kata, lawan. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Where are you? Sing it, man. Yen nangko ono aturan, wong lanang golek rok-rokan. Karena itu mengganggu estetika. Aku nek ngomong semua gak iso dibedahi. Itu ternyata menghina. Aku lah gak iso siaran, gak iso demo,